Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di sini ada kipas, ya, kipas angin dinding, ya. Indikator bisa menunjukkan ada tegangan yang mengalir ke gulungan, ya, tetapi terlihat kayak serat, kayak macet, ya. Kipas tidak bisa berputar, ya. Kerusakan kali ini yang saya akan bagi adalah kerusakan kipas angin dinding. Lumayan oke juga ya. Kipas angin yang seperti ini cukup lumayan bagus ya kualitasnya, tetapi kita juga akan mengalami kerusakan ya, namanya juga alat listrik yang kita gunakan pasti akan mengalami kerusakan ya. Kita bongkar terlebih dahulu seperti ini. Sampai selesai sahabat menyimak video kali ini, insya Allah akan bisa mengatasi kerusakan yang dimana kipas sering macet walaupun sering menggunakan pelumas ya, tetapi macet ataupun serat akan kembali datang ya, akan kembali kambuh penyakitnya, tidak mau berputar ataupun berputar lambat atau lemah ya. Kerusakan yang sering terjadi sebetulnya di kipas merek apapun ya, bisa mengakibatkan gejala-gejala yang seperti di video barusan kita lihat bersama ya. Bisa tidak berputar, bisa putaran lemah ya, ataupun bisa mati total ya seperti ini. Tetapi harus bisa membedakan ya buat para pemula pengguna. Bila mempunyai kerusakan yang mati karena tidak ada tanda-tanda ataupun tidak berputar, tetapi ada tanda ya, yang seperti di video ini, lampu indikator kecepatan terlihat bisa berpindah ya dari kecepatan 1 sampai 3 karena ada di indikator ya, itu menandakan perintah ya, perintah arus listrik ya ke gulungan ada. Tetapi kerusakan yang kali ini terjadi karena adalah bukan kerusakan di bagian kelistrikannya ya ataupun bagian gulungannya, melainkan kerusakan kipas angin yang kali ini saya bagi adalah kerusakan bagian mekanik ya. Ya seperti ini, kita bongkar terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu bagian-bagian yang harus kita periksa ya. Menonton sampai selesai, insya Allah akan bisa memahami atau memperbaiki sendiri ya bila mana kerusakan kipas angin sahabat sama ya dengan gejala-gejala yang sudah saya berikan ya. Oke, pertama kita harus bongkar gulungan terlebih dahulu, casingan ya, belakang dan depannya kita harus lepas. Tetapi di sini ya karena kabel menghalang, kalau kita tidak lepas nanti akan kesulitan untuk memperbaikinya, karena yang akan kita perbaiki adalah di bagian mekanik bagian belakang ya, seperti itu. Oke, kita amankan terlebih dahulu gulungannya, kita amankan, kita kasih ikat ya, kita bersih-bersih terlebih dahulu karena untuk memperbaiki walaupun kayak sepele, tetapi cara yang salah bisa mengakibatkan kerusakan lebih fatal ya, lebih parah. Bila mempunyai kerusakan seperti ini, tetap kita harus ekstra hati-hati ya dalam menghadapi gulungan kipas angin ya, seperti ini. Kita akan kasih ikatan terlebih dahulu ya, agar tidak merubah ya, tidak tertarik-tarik ya kabel yang menuju ke bagian lilitan atau gulungan, karena kita akan melepas mekanik belakang ya.
Simak kerusakan kipas ya di channel ini banyak sudah saya bagi, tetapi gak ada salahnya saya bagi pengalaman dari macam-macam kerusakan, macam-macam merek ya, macam-macam keluhan ya. Gak ada yang salah ya, kita coba berbagi, kita menyimpan kenangan ya, membuat konten siapa tahu bermanfaat bagi yang memerlukan dan bagi yang ya baru pertama kali menemukan channel ini. Terima kasih ya sudah menonton, terima kasih sudah mendukung ya. Oke, kita akan lepas ya, seperti yang kita lihat bersama bahwa untuk memperbaiki kerusakan yang terlihat sepele ya, hanya akan mengganti satu buah part ya, atau komponen, tetapi memerlukan pengorbanan lebih ya. Pengorbanan, kita harus melakukan pembongkaran di setiap bagian ya. Walaupun yang diganti hanyalah satu buah komponen, tetapi kita harus bongkar semua ya perlengkapan kipas ini, sehingga kabel pun kita akan lepas semua yang menuju dari perintah elektroniknya atau PCB kelistrikannya yang menuju gulungan. Oke, kita akan lepas terlebih dahulu kabel-kabel yang menuju ke bagian gulungan. Di situ ada kabel kecepatan 1, 2, 3 dan kabel untuk motor pengok kiri dan kanannya ya, seperti itu. Oke. Sahabat, jangan sampai menonton tetapi tidak paham ya, karena percuma menonton bila ilmunya ataupun tidak paham ya, ilmunya tidak didapat. Saya berbagi benar-benar untuk pemula, untuk yang membutuhkan ya, buat yang lagi oprek kipas angin ya, siapapun ya, sahabat dimanapun berada. Insya Allah saya berbagi kali ini detail ya, dari awal, dari mulai pengetesan ya, pembongkaran casing, sampai nanti akan kita kasih tahu bila kerusakan sering macet ya, walaupun sudah dikasih pelumas 1 minggu atau 2 hari 3 hari normal, tetapi macet lagi, kasih pelumas, mutar lagi, macet lagi ya. Ini saya akan bagi detail kerusakan yang harus diperbaiki, komponen atau yang harus diganti adalah ya seperti ini. Kerusakannya, cara penanganannya ya, ini harus kita melakukan pelepasan atau pembongkaran, perpisahan terlebih dahulu setiap bagian ya, karena kabelnya itu masuk ke bagian casingan terlebih dahulu ya. Yang sedangkan kita akan memperbaiki yaitu di bagian casingan ya, yang terhalang adanya kabel yang rentan nanti akan mengganggu bila melakukan perbaikannya. Sehingga di sini kapasitor pun kita harus lepas terlebih dahulu ya. Dan nanti saya akan coba ukur kapasitor ya, untuk membuktikan bahwa di sini kapasitornya normal ya. Kenapa tidak bisa berputar ataupun kayak mau berputar kayak serat ya. Padahal pakai tangan ringan ya, sebenarnya ini kipas pakai tangan ringan bisa berputar, tidak serat ya, tetapi kerusakan serat ataupun lemah putarannya. Ini yang saya akan bagi ya. Titik terakhir, jangan sampai mengganggu gulungan ya terlebih dahulu, karena gulungan mudah dideteksi biasanya kerusakan. Bila gulungan sudah rusak bisa kita deteksi ya, dan ini kerusakan ada di bagian mekanik. Nah, di sini saya kasih tunjuk. Nah, untuk mengganti sebuah part atau komponen ya, kipas angin yang tidak mau berputar, sahabat perhatikan dengan cermat baik-baik ya. Diakibatkan kerusakan ada di bagian tutup
belakang sini ya. Tuh. Di sini kita harus lepas juga motor untuk tengok kiri dan kanannya juga ya. Hanya untuk mengganti satu buah part atau komponen ya. Nah, di sini letaknya nih yang ada kancingannya di sini. Kita harus lepas ya, kita harus ganti ya. Dengan cara ya inilah, untuk mengganti satu komponen saja harus melepas semua bagian ya. Kalau tidak hati-hati bisa berakibat fatal ya, bila terganggunya gulungan ya. Kita akan ketuk, kita akan lepas ya seperti ini, karena untuk mencongkel ya sangat cukup kesulitan sehingga tidak ada rongga ya. Dan di sini memerlukan ketukan adalah untuk mengasih rongga untuk pencongkelan ya, yang di bagian kancingan ya. Di sini bagian bus ini ya, kita harus lepas terlebih dahulu, kita harus ganti karena sesuai dengan pengalaman ya. Bila kita amati di saat kipas mau kita nyalakan, tetapi ada suara responan atau suara kayak beradu gitu ya. Nah, di situ adalah adanya ketidaksesuaian magnet yang timbul ya, sehingga hanya tertarik ke arah magnet saja ya, tidak utara selatan ya, sehingga dia menggesek dan diam ya, terhisap di bagian rotor ke statornya. Oke. Nah, kita simpulkan kerusakan seperti ini. Oblagnya bagian busing ini yang mengakibatkan kipas angin tidak bisa berputar ya, padahal diputar pakai tangan, tidak ada serat ya. Nah, di sini sudah terlihat juga sudah mengering ya di bagian pelumasannya. Di bagian kesingan penutup busingnya sudah pun kita ganti saja nanti dengan yang baru atau dengan teknik-teknik lain ya, yang untuk mengasih pelumas ya, bisa menggunakan kapas rokok ya, kita gunakan tisu juga bisa ya. Banyak cara untuk menyimpan pelumas ya, untuk melicinkan rotor berputar ya. Rotor berputar di busing stator yang diam ya, seperti itu. Oke. Nah, inilah. Tetapi di sini saya mempunyai busing yang berbeza dengan yang bawaannya ya, yang bawaannya bulat seperti ini. Stok habis dan bagaimana kita harus pasang sedemikian rupa ya. Oke, nggak apa-apa, saya akan coba akalin saja ya, karena ini lembur ya, malam. Saya memperbaiki kipas yang kerusakan di awal seperti ini ya, kipas maspion dinding ya, tidak bisa berputar ya, bukan karena kelistrikannya yang rusak, bukan karena gulungannya yang rusak ya, tetapi karena mekaniknya yang sudah aus ya. Nah, perlu di garis bawahi, kerusakan hanya mekanik aus di bagian busing bisa mengakibatkan kipas ogah untuk berputar ya, bisa mengakibatkan kipas ogah berkeliling-keliling ya, berputar-putar ya, cuman diam saja ya, enggan untuk berputar ya. Kerusakan hanya di bagian busing yang sudah aus ya, rotor sudah oblag seperti itu. Oke, kita terus cari solusi karena part yang akan kita ganti tidak ada yang sama ya stoknya. Tetapi dengan cara kita akan usahakan supaya malam ini kipasnya bisa selesai ya, bisa berputar normal. Dibolak dibalik, dibolak dibalik. Nah, seperti ini. Kesimpulannya, bisalah kita paksa untuk memasang ya di casingan, di kop busing ya, seperti ini.
Yang terpenting busing atau busingnya terpasang dengan kencang, ya rapat, ya bisa dikancing seperti biasa, ya. Nah, di sini saya kasih rahasia, ya kasih rahasia sederhana ya, sebetulnya bukan seharusnya. Bila tidak mempunyai pelumas asli buat motor listrik, ya buat kipas, ya di sini kalau bisa juga stok, saya kasih minyak goreng dan menggunakan kapas, ya busa rokok, ya rokok apa saja yang penting ada kapasnya, untuk menggantikan tadi yang kering ya di saat kita bongkar di bagian ini, ya di bagian busingnya, tutup busingnya. Nah, ini adalah kapas rokok yang sudah saya buang ya kertasnya, dan kita akan coba pasang di bagian busing ini, ya letakkan saja di situ, ya setelah kita banjiri dengan minyak goreng ya sebagai pelumasnya. Seperti ini saya simpan, saya sobek-sobek ya biar tidak terlalu mengganjal, tetapi kapas ini menyerap, menyimpan stok pelicin ya minyak goreng di kapas ini ya, seperti ini. Saya kasih kapas, dikelilingi kapas ya, itu busingnya. Yang saya ganti juga bukan yang bawaan, bukan yang sama tipenya ya, busingnya berbeda ya, nggak tahu itu untuk kipas ya merek lain ya. Dan ini ada kipas dinding ya, yang ada remote-nya ya, yang gitu ya, ada remote-nya, sehingga cara kerjanya pun tombol switch ya, switch yang biasa dipakai di TV ya, di channel-channel ya, buat channel-channel switchnya seperti itu. Dan perintah-perintahnya mengandalkan elektronik ya, bukan saklar mekanik ya yang jetrak-jetrek gitu ya. Oke, sahabat, jangan bosan-bosan untuk memahami kerusakan kipas ya. Pada dasarnya sama ya, bila mempunyai kipas merek lain juga ya, kalau sudah aus di bagian busing, sahabat langsung saja bisa mengganti ya. Bila kita perhatikan ada oblak sedikit pun antara rotor ke stator ya, rotor yang terlihat oblak ya, di busingnya cepat saja melakukan pergantian ya. Oke, karena ini sudah saya pasang kembali ya, kita kencangkan kembali, dan yakin nanti pas dipasang antara rotor ya dan stator akan mengalami perubahan ukuran panjang ya, panjang ke belakang ya, akan sulit, akan serat ya, karena yang saya ganti busingnya kepanjangan sedikit, sehingga kita harus menyesuaikan kembali ya, agar tidak istilahnya ngepres seperti itu ya bila kita pasang. Karena saya sudah perhitungkan pasti akan mengepres antara rotor dan casingan busing ya. Bila ditutup antara tutup depan dan belakang di kebusing ini, akan tidak ada rongga maju mundur ya rotornya, karena busing yang saya pasang sedikit panjang ya, tidak bulat seperti bawaannya. Dan tetapi saya bisa lah atasi dengan cara kita seperti ini aja. Kita akan coba terlebih dahulu. Nah, kita pasang terlebih dahulu gulungan ya, atau statornya kita pasang ya, lamelnya kita pasang dulu, kita ikat dulu biar aman ya, tidak terkena goyangan-goyangan. Diikat bagian kabel dan bagian penyambungan antara kabel ke gulungan, kita rapikan, kita ikat seperti ini, agar nanti bila ada gerakan-gerakan saat perbaikan tidak ada ketarik-tarik ya. Oke, kita akan coba melakukan pengukuran antara stator
dan rotor ya, bila kita pasang, saya duga sudah jelas ya, saya akan sebelum memasang memastikan pasti akan gak ada rongga ya, gak ada selak untuk rotor berputar ya, karena akan tertekan ya antara casing depan dan belakang. Bila kita akan membautnya atau mensekrupnya, bila akan kita memasangnya, rotor tidak akan bisa berputar ya, karena terhimpit di antara busing depan dan busing belakang yang sudah panjang, atau yang saya ganti kepanjangan ya, bukan sudah panjang, memang tidak sama ya. Tetapi bagaimanapun caranya kita harus coba akal-akali sebagai teknisi ya, kita harus berpikir lebih lagi ya bila mengganti part atau komponen dengan yang berbeda seperti itu. Yang terpenting perbaikan normal, kuat ya, standar. Nah seperti ini, sahabat. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih sudah yang baru menemukan channel ini. Semoga diberi kelancaran ya, semoga selalu sehat, dilancarkan segala urusan, rezeki dan apapun ya. Saya berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Nah, oke, kita coba pasang kita pengujian seperti ini, jelas ya, sangat serat sekali ya. Antara tutup belakang dan tutup depan mentok, terganjal ya, karena di rotor kepanjangan ya bagian busing yang saya ganti tadi. Oke, kita akan lepas dulu biar lebih enak memasukkannya, biar lebih jelas. Saya sengaja tidak banyak setting, tidak banyak lompat-lompat, paus-paus membuat video perbaikan kipas angin ini ya. Real ya, 99% pengerjaan memperbaiki kipas seperti ini dengan berdurasi tertera di 24 detik ya, 48 menit 24 detik ya. Ya sekitar 50 menitan ya. 1 jam kurang ya, mengurus, memproses, memperbaiki kipas angin yang sering macet ya. Walau sering, misalkan baru 2 hari, baru 3 hari dikasih pelumas, macet lagi, tidak mau berputar ya. Padahal kalau kita matikan listriknya, kita putar pakai tangan tidak serat ya, tetapi baling-baling tidak mau berputar. Nah itulah kerusakannya di bagian busing yang sudah aus ya, yang sudah oblak ya. Kenapa hanya dengan ausnya busing atau oblaknya batangan rotor ke bagian busing hanya sekedar oblak, kipas tidak berputar ya. Oke, saya terangkan di sini jelas ya, di sini kepanjangan bagian busing yang saya ganti. Dengan mengakali kita akan, nah karena batangan ini terhimpit antara busing depan dan belakang ya, kita akan coba kali buang bagian kipas pendingin ininya saja ya, agar nanti ada rongga ya antara rotor dengan stator, ada bisa berputar ya, tidak terhimpit. Tujuannya seperti itu, saya gergaji saja ya. Di bagian kipas pendinginnya yang bagian dalam, di situ ya istilahnya ring lah. Ringnya karena busingnya kepanjangan sehingga ring
yang ada di rotornya kita pendekin. Nah, seperti itu. Kita pendekin, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Diperkirakan saya gergaji hanya sekitar setengah senti kurang ya, kayak seperti ini. Yang terpenting ada bagian rotor bisa berputar di saat casing depan dan belakang dinamonya kita skrup ya, kita kencangkan. Oke sahabat, di sini berbagi selalu tentang reparasi alat-alat listrik rumah tangga ataupun ya pemasangan instalasi listrik ya, bangunan atau rumah atau tempat tinggal. Berbagai teknik kelistrikan ya. Di sini bukan menggurui tetapi kita untuk mengajak saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, bukan menggurui. Siapa tahu kekurangan yang saya punya akan dapat dilengkapi ya dari kelebihan sahabat melalui komentaran. Bisa saling mengasih solusi, support dan saran kritik ya. Oke, setelah saya coba gergaji bagian kipas pendingin ya, kita ibaratkan sebagai ring ya yang menuju ke bagian pusing ya di stator. Nah, di sini ada bagian ring bawaan ya yang tipis ya sepertinya dua. Nah, kita pasang kembali karena memang diperlukan ya untuk tidak mengalami keseratan ya ring yang tipis-tipis di kipas itu. Oke, kita coba ukur lagi, kita akan coba memasang kembali apakah sudah tidak terhimpit lagi ya rotornya di bagian statornya. Oke, izin sambil merokok ya. Nah, setelah masuk kita akan coba pas-paskan terlebih dahulu, putar-putarkan ya seperti ini normal ya. Kita coba pemasang bagian casing depan ya. Apakah sudah cukup melakukan penggergajian di casingnya. Nah, di sini karena yang depan masih bagus ya, di bagian busing depannya masih bagus, saya kasih saja, mandikan saja ya. Ini bukan sengaja ya, kelumberan nih menggunakan pelumas minyak goreng ya, yang perampatan ya, karena kehabisan stok dan ini malam juga. Saya menggunakan minyak goreng, jangan lupa ya yang ngelumber gitu, yang tumpah-tumpah itu minyak di bodinya kita harus bersihkan ya. Kita harus keringkan, kita harus bersihkan ya. Tujuannya karena kalau kita tidak membersihkan pelumas yang ada di bodi, nanti debu akan menempel cepat ya. Nah, debu-debu yang berterbangan terisap akan menempel di bodi-bodinya. Oke. Kita paskan lagi seperti awal. Oke, sudah tidak serat lagi ya. Sudah cukup bisa berputar, tidak terhimpit antara casing depan dan casing belakangnya di bagian statornya ya. Bagian rotornya sudah bisa berputar ya, yang bagian bergeraknya. Kita coba kencangkan saja ya. Kita akan mengencangkan kembali. Apakah akan berhasil ya pengerjaannya? Belum tentu ya, karena di sini pun saya berbagi memang agar nyampe ya perjalanan atau proses perbaikannya dari awal, mulai pembongkaran
pergantian ataupun mulai pengujian, pembongkaran sampai proses ya selengkap-lengkapnya ya, sampai penggantian yang kerusakannya ya. Inti daripada kerusakannya sampai sahabat harus mengetahui ya yang saya sampaikan. Sebetulnya saya bukan di bidang gulung kipas saja ya. Dan saya pun masih belajar, tidak mengakui sangat mahir, paham betul seluk-beluk gulungan ya, gulungan kipas angin, tetapi dengan pengalaman dalam memperbaiki ya sudah insya Allah lah bisa dapat berbagi lagi dengan yang baru berkarya ataupun bisa melengkapi kemampuan lagi dengan yang senior ya, seperti itu. Oke, kita akan kencangkan semaksimal mungkin karena dirasa sudah tidak oblak lagi atau tidak guclek ya, kalau bahasa tempat saya itu tidak gojlag ya, tidak oblak lagi atau tidak namanya apa ya, tidak kendor ya. Kalau kendor ya memang harus ya, karena memang harus bergerak ya. Licin ya memang kipas harus berputar ya. Ya intinya tidak terlalu parah oblak ya di antara batangan rotor ataupun batangan yang bagian bergerak ke bagian stator atau bagian mekanik yang diam dudukannya itu ya. Nah, oke. Di sini saya akan coba kasih kembali ya. Di awal saya sudah janji bahwa kapasitor pun sebetulnya kita harus bagi juga cara pengukurannya. Kenapa? Ya, karena banyak yang menyimpulkan kipas angin tidak berputar normal bisa diakibatkan dengan kapasitornya yang sudah lemah. Oke. Di sini saya kasih jelas bahwa kapasitor bawaan ini kita coba ukur ya, kita simak bersama. Di sini ada tersimpan 1,48 itu sangat cukup lumayan normal ya. Masih dibilang 90%, 95%, 95% normal ya, tidak rusak. Ya, mengukur karena di data kapasitornya 1,5 mikrofarad ya, di saat saya ukur barusan 1,4 sekian ya, standar ya, tidak terlalu jauh mengurang dan masih bisa dapat memutarkan seharusnya. Oke. Hanya salah satunya saja ya, bila putarannya lambat bahkan sampai tidak mau berputar juga bisa diakibatkan kapasitornya rusak ya. Banyak kemungkinan bisa gulungannya putus ya, yang ke bagian kapasitornya ataupun setrum kapasitornya ada yang putus. Dari gulungannya bisa juga tidak berputar ya, apalagi kalau terbakar ya, tidak bisa berputar. Bisa juga karena listriknya tidak dinyalakan ya, atau tidak ada setrum PLN-nya. Oke. Tidak bisa berputar, banyak kerusakan ya. Makanya harus ditelusuri dengan benar-benar, dengan tepat ya. Apapun alat komponen ataupun alat kelistrikan rumah tangga rusak ya, kita harus cari. Bisa saja ya kerusakannya sama, mati total, tetapi belum tentu kerusakannya komponen itu saja, enggak ya, banyak sekali, apalagi di elektronik lain ya. Dan juga di sini hanya sebuah gulungan, bantu gulungan utama ya, yang membuat magnet menggunakan listrik, menggunakan gulungan, hanya memerlukan ya beberapa komponen. Sebetulnya sangat mudah ya,
memperbaiki ya, bagi yang sudah berpengalaman ya seperti itu. Cukup mengenali kerusakan gulungan atau bukan ya, kerusakannya ada di mekanik atau bukan ya. Intinya antara gulungan ya dan mekaniknya harus selaras, harus normal, standar ya, baru akan bisa berputar ya bila dikasih listriknya. Oke. Kita akan memasang kembali, kita akan coba mengencangkan dulu ya seperti ini. Kapasitor sudah diukur kembali atau bukan diukur kembali ya, sudah kita ukur keadaannya sehat, normal walafiat ya, sehat normal ya. Dengan durasi 48 menit ya, lebih detik sekian ya sahabat. Saya sengaja berbagi kipas yang rusak ya, proses memperbaikinya alon-alon lakon gimana ya, biar pelan, apalah istilahnya kalau di perjalanan itu, alon-alon lakon ataupun yang penting berhasil ya. Dengan kesabaran ya, harus kita terus mencermati setiap gerakan tangan, setiap perilaku pekerjaan ya. Insya Allah akan mudah mengerti, mudah dipahami ya, karena sahabat suka elektronik menonton tutorial lain apapun, melihat hanya dikasih ataupun disuguhkan dengan kemudahan saja ya. Awal membongkar, awal memperlihatkan kerusakan, bisa saja ya video kan settingan, semua juga disetting bagaimana caranya agar nyampe ke audiens atau penonton ya. Di setting semenarik mungkin, dari mulai thumbnail, judul, deskripsi, tag juga ya, untuk menarik ya penonton ya. Oke lah, itu memang sistem yang harus digunakan para kreator ya, seperti itu. Tetapi gak salah untuk berbagi saya dengan sedetailnya perilaku pemrosesan dalam memperbaiki ya, dari mulai kekakuan tangan dalam bekerja, dari mulai kesulitan saat membongkar baut, saya bagi ya prosesnya, dari mulai memasang kembali atau dari mulai membongkar ya, memasang, saya bagi ya prosesnya agar sahabat tahu ya, merasakan bagaimana cara servis yang dianggap ya mungkin ya cuman mengganti bushing saja, harga servis sekian atau gimana ya. Inilah prosesnya. Kita harus melakukan pembongkaran setiap bagian, dan itu ada resiko yang harus siap kita tanggung ya. Ada risiko bisa jadi gulungannya malah terjamret ataupun malah putus ya, atau bagaimana. Yang tadinya rusaknya memang harus satu mengganti komponen, tetapi ya merembet harus memperbaiki gulungan yang pada putus seperti itu karena kesalahan dalam pengerjaan, yaitu berakibat fatal. Mendingan kalau masih bisa diperbaiki, bagaimana kalau sudah susah diperbaiki ya, karena gulungan kipas angin kebanyakannya kalau sudah digunakan karena menggunakan pernis ya dulunya di saat menggulung, ataupun sudah keras ya, sedangkan kawatnya kecil-kecil, bila putus di dalam ataupun bagaimana bisa mengakibatkan kesusahan dalam perbaikannya ya. Oke. Proses terus diperlihatkan seperti ini ya. Lalu kita akan pasang kembali ya. Bisa kita pasang seperti ini kabelnya yang sudah tadi saya lepas ya.
Kita akan pasang kembali, jangan sampai tertukar ya antara kecepatan 1 2 3 nya ya, dan penempatan kabel-kabel untuk ke motor. Tengok kiri dan kanannya ya. Di sini menggunakan motor, bukan menggunakan mekanik ya, yang bantuan dari putaran rotor kipasnya itu sendiri, tetapi di sini terpisah ya. Ada dua motor yang bergerak ya untuk menghasilkan angin ya. Ini adalah kipas anginnya ya, motor kipasnya. Dan untuk pergerakan lihat kiri dan kanannya juga, ini adalah motor, namanya adalah motor apa namanya ya, dikerjakan menggunakan listrik ya, tidak memanfaatkan putaran rotor di kipas itu sendiri ya, yang menggunakan mekanik plastik ataupun ada yang mekanik semacam besi ya, seperti itu. Oke. Cincinnya di bagian batang ke bagian casingnya kita pasang, dan kabelnya kita paskan kembali, masukkan ke jalurnya ya, jangan sampai salah karena ada jalurnya khusus ya buat kabel dan buat batangan mesinnya. Kita akan mengencangkan bautdannya. Oke, kita akan coba pasang juga kancingan untuk pembatas baling-balingnya ya, seperti ini. Dan di sini pun kabelnya kita akan menyolder ulang ya, mengembalikan ke posisi awalnya seperti ini. Oke sahabat, kita coba solder ulang ya di bagian perkabelannya seperti ini ya. Harus diingat ya, pemasangan kabel-kabelnya warna merah, oranye ya, abu-abu, hitam-hitam ya, biru ya. Oke, semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti ya, proses memperbaiki kipas angin dinding ya. Tidak mau berputar karena kerusakannya di bagian mekanik ya, bagian mekanik atau di bagian busingnya ya, yang untuk ditempati batangan rotornya ya. Dan perlu saya kasih kabari juga bahwa apa sih dari tadi stator, apa sih dari tadi rotor. Bahasa rotor, bahasa stator adalah bahasa teknis ya, bahasa kebiasaan di dalam dinamo ataupun motor-motor listrik ya. Jadi begini, rotor adalah bagian yang bergerak atau yang berputar ya, itu namanya rotor. Dan kita pisahkan bagian yang diamnya adalah stator ya. Dan di situ di stator itu adalah bisa mencakup ke bagian busing, casingan ya, juga bagian lamelnya atau kerennya ya, seperti itu, yang penempatan lilitan ataupun gulungan itu bisa dibilang bagian statornya. Oke. Setelah penyolderan selesai sesuai dengan asli, kita akan coba memasang kembali tutup akhir ya, casingan, tutup akhir belakangnya kipas ini, karena dirasa sudah cukup istilahnya apa namanya, merasa pede ya bahwa kipas ini akan berputar normal, maka saya kencangkan saja langsung ya. Kita tutup langsung, kencangkan untuk menuju pengujian
ya untuk menuju pengujian pertama ya. Barangkali kalau kita uji pertama biasanya kalau dalam perbaikan bisa terjadi masih rusak, masih bisa tidak berputar, masih berproblem ya, belum berhasil ya, karena mungkin ada kesalahan dari tadi ya. Ya, karena namanya juga proses pencarian perbaikan, bisa saja ada kesalahan tanpa disadari. Bisa jadi kan, saya juga udah bilang, bisa jadi gulungannya malah ada yang putus karena kabelnya tergoyang-goyang seperti itu, ataupun tergores ya, tapi tidak sadar, bisa saja jadi tetap tidak menyala, tidak berputar ya. Oke, mudah-mudahan setelah saya pasang semua, bukan semua ya, hanya cukup sampai di sini saja, karena casingan yang dilepas seperti tutup yang itu kayak apa namanya, saringan depan dan belakang itu ya mudah untuk diperbaiki, yang biasa dilepas untuk dibersihkan. Yang terpenting di sini kondisi motor putaran kiri kanan atau motor tengoknya normal, bisa bekerja. Kipas angin penghasil anginnya ataupun baling-baling ini sudah bisa berputar normal, berarti sudah selesai diperbaiki. Oke, saatnya kita akan mencobanya. Terlebih dahulu kita persiapkan setrumnya ataupun tegangan listriknya. Apakah berhasil? Insya Allah. Insya Allah ya sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial bila rasa video ini bermanfaat ya. Oke, hasilnya alhamdulillah sudah bisa berputar dengan kencang ya. Di sini kecepatan 212 dan kecepatan 3 pun sudah bisa berjalan dengan normal ya, seperti ini. Mudah-mudahan kipas angin ini tahan lama, awet ya. Oke, kita nyalakan motor, tengok kiri dan kanannya. Alhamdulillah juga masih bisa normal nih. Oke, berjumpa lagi di video berikutnya, mungkin berbagi kerusakan apalagi yang saya akan bagi ya, karena di sini campur-campur sebetulnya ya di channel ini, tetapi tetap saya fokuskan dalam perbaikan alat-alat listrik rumah tangga, alat-alat listrik apa yang saya akan bagi. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.